Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Gravity atau gravitasi. Dalam ilmu fisika, gravitasi merupakan salah satu dari 4 gaya fundamental utama di alam semesta ini. Selain gaya elektromagnetisme, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Secara etimologi, gravitasi bisa kita narasikan sebagai aksi saling tarik-menarik setiap benda bermassa di alam semesta, terutama perilaku objek-objek bermassa besar. Gravitasi disebut sebagai gaya terlemah dari 4 gaya fundamental lainnya di alam semesta ini. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas fakta dan segala perilaku fisik tentang gravitasi di alam semesta ini, juga tentang perbedaan mendasar teori gravitasi klasik yang dijelaskan dalam mekanika Newton dan relativitas umum Einstein, di mana dalam mekanika Newton, gravitasi dijabarkan sebagai gaya tarik-menarik yang dihasilkan benda bermassa besar dengan benda bermassa kecil di sekitarnya. Teori Newton hanya menganggap gravitasi bergerak konstan pada bidang yang lurus. Tapi mekanisme klasik tersebut akhirnya disempurnakan dengan penjabaran revolusioner relativitas umum Einstein pada 1916, di mana dalam relativitas umum Einstein menjabarkan gravitasi sebagai gaya yang terbentuk ketika ruang waktu 4 dimensi melengkung, terdistorsi oleh objek-objek bermassa besar di sekitarnya. Semakin besar massa objek, maka semakin besar kelengkungan ruang yang dapat terbentuk. Ya, kelengkungan ruang inilah yang membuat semua objek yang bermassa kecil akan terperosok dan kemudian terjatuh ke dalam kelengkungan ruang objek-objek bermassa besar tersebut. Tapi yang akan Profesor Kardus bahas kali ini bukan tentang perbedaan gravitasi dalam mekanika Newton atau relativitas umum Einstein, tapi tentang permasalahan kuantum relativistik, yakni keterkaitan mekanika kuantum dan relativitas umum dalam menjabarkan mekanisme atau cara kerja gravitasi berperilaku di alam semesta ini, di mana dalam konten sebelumnya Profesor Kardus sebenarnya telah mengulas beberapa teori fasilitator atau teori yang dapat menghubungkan mekanisme fisika kuantum dan relativitas umum untuk menjabarkan bagaimana gravitasi bekerja, seperti teori string atau partikel hipotesis graviton, atau teori of everything, yakni teori segalanya. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas tentang sebuah teori yang kemungkinan merupakan produk atau dapat terjadi di dunia kuantum, seperti hasil fluktuasi gravitational wave atau gelombang gravitasi yang terbentuk di alam semesta ini, yakni quantum foam atau busa kuantum. Penasaran apa itu busa kuantum? Dan untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Quantum foam is an idea that emerges from the application of quantum physics to the fabric of space and time itself. You see, Einstein taught us in general relativity that space and time are not an inert backdrop. They participate in the unfolding of the cosmos. Space and time can warp and curve, and that creates the force of gravity. Ya, dalam konten sebelumnya Profesor Kardus pernah mengulas tentang gelombang gravitasi atau gravitational wave yang akhirnya berhasil terdeteksi keberadaannya pada tahun 2015 oleh Observatorium LIGO. Gelombang gravitasi dapat terbentuk ketika dua objek bermassa besar saling berinteraksi satu sama lain, seperti ketika dua bintang neutron atau dua lubang hitam yang bermassa supermasif saling mengorbit satu dengan lainnya. Ketika kedua objek supermasif tersebut saling berinteraksi, mereka akan mendistorsi keadaan ruang waktu yang membuat ruang waktu yang notabene merupakan sebuah wilayah fisik yang dipenuhi dengan materi fundamental, terutama entitas yang berukuran kuantum, yang artinya ruang waktu bukanlah wilayah-wilayah yang sepenuhnya bervakum nol, karena di setiap nanometer ruang waktu pasti diisi oleh entitas penyusun fundamental. Dan ketika sebuah wilayah ruang waktu mengalami gangguan, seperti ketika terjadi peristiwa distorsi ruang di mana ada dua objek bermassa super besar seperti lubang hitam atau bintang neutron yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, objek-objek supermasif tersebut dapat mempengaruhi keadaan ruang waktu di sekitarnya, mendistorsi, membuat ruang waktu kemudian berfluktuasi layaknya hamparan air yang tenang dan tiba-tiba akan bergelombang ketika ada sebuah benda bermassa besar tercebur ke dalamnya.
Gravitational wave juga terbentuk demikian. Gravitational wave atau gelombang gravitasi akan merambat melalui ruang waktu dengan aliran berfluktuasi ke seluruh penjuru di alam semesta ini. Ya, busa kuantum adalah sebuah teori hipotesa yang menjadi representasi atau perwujudan prinsip ketidakpastian dalam dunia kuantum, seperti yang dijelaskan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg yang berbunyi mustahil untuk mengukur dua besaran secara bersamaan di dunia kuantum seperti posisi dan momentum. Busa kuantum berukuran super sangat kecil pada skala Planck. Ranah ini disebut sebagai ranah partikel virtual atau partikel-partikel yang mustahil bisa diukur keadaannya. Partikel virtual disebut juga sebagai partikel maya atau partikel yang tidak bisa kita lihat atau prediksi karena ada pada skala Planck. Segala keadaan atau entitas apapun yang ada pada skala ini disebut sebagai busa kuantum karena entitas-entitas tersebut faktanya tak bisa diukur, mudah muncul dan kemudian menghilang, layaknya sebuah busa di lautan yang tiba-tiba muncul dan kemudian hilang atau meletus. Busa kuantum disebut juga sebagai partikel virtual atau partikel maya. Partikel-partikel ini diteorikan dapat terbentuk atau tercipta pada ranah kuantum di rentang orde panjang Planck dengan ukuran sekitar 10⁻⁻35. Partikel virtual dihipotesakan akan selalu terbentuk setiap saat, tapi kemudian akan sirna. Perilaku partikel virtual tersebut juga dihipotesakan menjadi alasan mengapa antipartikel dan partikel pasangannya sulit ditemukan di alam semesta ini. Karena diketahui partikel-partikel virtual seperti antipartikel positron yang bermunculan di ruang waktu di alam semesta ini akan langsung hilang dan langsung dihancurkan ketika bertemu dengan pasangan materi aslinya. Penghancuran pasangan positron dan elektron atau pasangan partikel dan antipartikel yang membuat antipartikel sulit ditemukan di alam semesta ini. Tapi diketahui dalam radiasi Hawking beberapa partikel-partikel virtual yang terlahir disebut salah satunya ada yang selamat dari proses penghancuran antipartikel karena radiasi Hawking umumnya terbentuk ketika pasangan antipartikel dan partikel yang terlahir di cakrawala peristiwa tidak langsung musnah, di mana diketahui antipartikel virtual yang lahir di dekat cakrawala peristiwa akan jatuh ke dalam tarikan gravitasi lubang hitam dan pasangan partikelnya akan selamat terlepas menjadi bentuk radiasi yang disebut sebagai radiasi Hawking. Jadi, busa kuantum merupakan entitas fisik yang memiliki rentang ukuran di kisaran panjang Planck, limit terkecil di dunia kuantum. Teori busa kuantum dicetuskan oleh John Wheeler pada tahun 1955, di mana ia menggambarkan wilayah keadaan ruang waktu pada skala kuantum berbentuk mirip busa, di mana banyak partikel-partikel virtual yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Ranah tersebut sulit kita jelaskan karena faktanya tidak bisa kita ukur karena dibatasi oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang apa itu busa kuantum. Profesor Kardus dari Planck Institute mengabarkan